10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Haji Muhammad Khalid Masuri selaku pengawas MA Kabupaten Pacitan, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala MA Rayon Utara Bandar Nawangan, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf yang hadir pada hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat hidayah serta inayahnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan agama yang hak, yakni agama Islam. Pertama, saya ucapkan beribu terima kasih kepada Bapak Pengawas Bapak Haji Muhammad Khalid Masuri sudah berkenan hadir di MA ini, dan juga Bapak Ibu Kepala Madrasah dan juga teman-teman yang sudah berkenan hadir di sini. Dengan keadaan yang seperti ini, mohon untuk dimaklumi. Kedua kalinya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyambut, menyediakan tempat dan juga hidangan kami sebisa kami hanya seperti ini. Mohon untuk tetap di Siap. yang ada, monggo di dahar, monggo di pun unjuk. Oke. Ya mungkin itu, dan kami mohon kepada Bapak Pengawas, kami di MA Nurul Fikri ini butuh sekali bimbingan, butuh sekali motivasi untuk lebih semangat dalam kami mengemban amanah, yaitu mendidik anak-anak kita. Kami mohon motivasinya, dan juga kepada teman-teman yang hadir di sini mungkin sama butuh motivasi dan lainnya. Kami mohon kepada Bapak Pengawas untuk tetap selalu mendampingi kita. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk acara selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Pengawas. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ini kan lanjutannya kan nama Bandar Nawangan, kita orang itu mau Tegalong. Jadi kalau ini pun ya Tahunnya ikut sini. oh ada sampai usul panjangnya ini. Apa ya? Oke, tapi saya pengetahuan saya tahunnya masuk sini, masuk bandar. Ini pami ya lumayan berapa menit perjalanan. Tapi mungkin tambah sakit mungkin. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, kami banggakan
ibu-ibu, bapak, yang ketiga ibu semuanya, kepala madrasah baik dari MA Nurul Fikri Ibu Ana, kemudian dari Bandar Ibu Ani, dari MA Ma'arif Bandar. Oke, terima kasih. Dari MA Ma'arif Lawangan, alhamdulillah jadi semua. Ya ini ada miskomunikasi yang tahunan itu pikiran Pak Khalid masuk di wilayah Bandar ya, karena lokasinya cuma di situ gitu. Ternyata masuk ke Galopo ya, nanti bisa diatur lah yang berikutnya. Saya terakhir ke MA Nurul Fikri tahun berapa ya? 2021 ya. Pokoknya sekitar 2 tahun yang lalu. Masya Allah. Dan gimana ya, binaannya banyak, itu pun sudah berusaha untuk bisa menghadiri semuanya, tapi ya mohon maaf lah ini Pak Khalid, karena keterbatasan sehingga tidak bisa sering. Nanti paling saya pengennya ya ke lembaga binaan itu minimal setahun sekali itu ya harus bisa. Tapi ya tidak apa-apa. Ya ini untuk kesempatan kali ini memang niat Pak Khalid yang pertama tentu silaturahim. Alhamdulillah izin dari Allah hari ini berdasarkan kesepakatan bisa berada di MA Nurul Fikri dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian saya ingin istilahnya itu mengevaluasi yang pertama tentang pelaksanaan semester ganjil. Jadi bagaimana panjenengan semua di dalam membersamai lembaga, membersamai Bapak Ibu guru dan juga peserta didik dalam semester ganjil kemarin. Karena kita juga sudah tahu mulai tahun kemarin insya Allah MA semuanya itu sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan kemampuannya masing-masing, Oleh sebab itu, di sini nanti yang pertama saya memang akan melihat di sini bagaimana implementasi kurikulum Merdeka selama ini yang sudah berjalan. Di sini yang ingin Pak Khalid tanyakan dan mungkin nanti juga bisa memberikan informasi kepada Pak Pengawas selaku pendamping. Ya. Bagaimana kendala-kendala yang dialami, kemudian sejauh ini apa yang sudah dilakukan. Oke. Yang pertama, ini yang Pak Khalid tanyakan, karena memang di implementasi kurikulum Merdeka itu ada prinsip-prinsip yang dasar, ya, prinsip-prinsip dasar yang menjadi perubahan. Jadi perubahannya itu apa? Dari kurikulum 13 ke kurikulum Merdeka itu Pak Khalid dulu sudah menyampaikan itu terangkum dalam prinsip-prinsip kurikulum Merdeka. Yang pertama, ketika awal panjenengan dulu memulai pembelajaran, apakah sudah diadakan asesmen diagnostik atau tes awal? Yang pertama. Nanti yang menjadi catatan panjenengan nanti, karena Bapak Ibu di tahun 2024 ini nanti juga akan kami informasikan tentang transformasi peran pengawas dengan turunnya per Dirjen 4831 2023. Jadi nanti akan kita juga melihat pelaksanaannya, sekaligus nanti Pak Khalid ini pengawas selain memantau jalannya pembelajaran juga sekaligus sebagai penjamin mutu internal. Nah, karena penjamin mutu internal, maka mau tidak mau nanti Pak Pengawas baik langsung maupun tidak langsung dilibatkan di madrasah binaan mulai dari perencanaan. Jadi nanti tak sampaikan secara urut khusus tentang Dirjen ini, tapi sekarang saya fokus ke evaluasi dulu. Oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi yang pertama, ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya, apakah kemarin
kemarin, atau bagaimanakah asesmen awalnya atau asesmen diagnostiknya, apakah itu sudah dilaksanakan? Kalau sudah dilaksanakan, kira-kira apa nanti kendala dan sebagainya, nanti bisa disampaikan. Ya, monggo nanti kita diskusi sharing. Sebab begini Bapak Ibu, saya informasikan perubahan ini sangat mendasar. Biar apa? Biar pembelajaran itu, bahasanya Pak Khalid, itu nyambung. Ya, dengan adanya asesmen awal atau asesmen diagnostik ini, guru menyampaikan materi kepada anak itu biar nyambung. Dulu sudah saya contoh banyak, mau ketemu dengan Bapak Ibu yang lain. Misalkan ini saya ambil mapel matematika. Nah, ini untuk mapel ya, untuk mapel, bukan lembaga dulu yang mapel. Guru matematika meskipun di sini sudah tingkat aliyah, matematika ada nggih? Tingkat aliyah. Sebelum panjenengan, khususnya ini kan di kelas 10 ya, di kelas 10 menyampaikan materi sesuai dengan CP yang ada. Jenengan lihat dulu kompetensi awal dari peserta didik jenengan. Misalkan di CP itu ternyata sudah membahas tentang, kalau aljabar itu misalkan persamaan dua variabel misalkan ya. Tetapi anak itu cek dulu, karena persamaan dua variabel itu nanti dasarnya, modalnya anak itu minimal perkalian, pembagian, ya, perpangkatan itu sudah bisa. Nah, itu dulu, cek dulu itu. Kalau ini mapel matematika, sehingga ketika itu saja belum, jangan langsung diberikan persamaan dua variabel, nggak akan nyambung. Lalu jenengan sampai meteng-teng rangke karena dasarnya itu belum bisa, maka materi itu tidak akan tersampaikan. Sehingga yang tidak bisa seterusnya kan tidak bisa sampai lulus, nggak dapat tambahan apa-apa. Ini kasihan. Itu contohnya. Kemudian misalkan ini tadi matematika yang memegang mapel bahasa. Kalau bahasa di sini saya ambil sampelnya misalkan bahasa Inggris. Nah, ini sesuai dengan kemarin mungkin yang ibu-ibu kepala, bapak kepala sudah pernah mendengar arahan dari Pak Gio. Khusus untuk mapel bahasa, terutama bahasa Inggris, tolong panjenengan lebih difokuskan ya. Karena nanti belajar bahasa itu bisa bercakap-cakap, bisa komunikasi, maka lebih difokuskan di perbanyak conversation ya, percakapan. Nah, percakapan ini kan modalnya tidak perlu dengan ketika asesmen itu, tes awal itu langsung dicek apanya itu tensisnya atau tata bahasanya, nggak perlu. Tapi yang perlu dicek misalkan pengucapan saja, pengucapan verbal, pengucapan bahasa Inggris itu kan beda ya antara tulisan dengan ucapan beda. Misalkan one padahal bacanya apa? Wah, ya kan? You tulisannya yo. Misalkan kamu baca bahasa Inggris kok sesuai tulisannya ya lucu. You are you are going to school misalnya. You are going to school. Yang penting itu dilatih itunya sama dilihat apa hafalannya, kemampuan apa kalau ini apa Pak Dika, hafalan itu loh, kata-kata itu maksudnya. Kosakata nih, kosakata itu kan dalam bahasa Inggris verb ya, nah, verbnya, nah, verbnya itu yang diperbanyak. Terus nanti setelah tahu oh seperti ini berarti anak-anak biar memperbanyak hafalan dulu. Itu jangan langsung belum wis di langsung ngomong bergugus sebenarnya. Tidak bisa, harus bertahap. Oke. Nah, gitu bertahap sampai nanti kalau ketika awal-awal ngomongnya itu salah-salah nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Ora iso langsung jos, nggak bisa. Bertahap. Nanti
dilihat, kalau sudah nanti ditambah. Baru nanti kalau percakapan sederhananya itu sudah mulai jalan, syukur ahli di ketika lulus targetnya dengan kan 10, 11, 12. Kelas 12 itu percakapannya sudah lancar. Nah, di akhir-akhir itu bolehlah nanti mungkin ditambah dengan tesisnya. Seperti yang di Gontor kan begitu. Di Gontor anak saya itu 7 tahun di Gontor, 7 tahun. Itu awal-awal ya cuma itu Pak. Disuruh mempraktekkan berbahasa sebisanya, tapi menggunakan bahasa, kalau hari itu bahasa Inggris ya bahasa Inggris sebisanya. Ada yang nggak hafal menggunakan isyarat. Menggunakan isyarat. Jangan menggunakan bahasa yang lain. Kalau menggunakan bahasa lain kena hukuman. Hukumannya biasanya kudungnya itu warnanya beda dengan yang lain. Itu hukumannya bukan, atau hukumannya itu suruh menghafalkan sekian, besok suruh store. Itu hukumannya. Jangan dihukum fisik. Hukum fisik harus lari-lari keliling lapangan, jangan ya. Nah, itu tidak ada hubungannya dengan peningkatan kualitas atau kapasitas percakapan bahasa Inggris. Jadi nanti di penilaian di bahasa Inggris, bahasa Arab, mohon benar-benar lebih dioptimalkan di prakteknya, di prosesnya. Termasuk penilaiannya nanti sudah dulu. Nah, tuh contohnya. Jadi ini tes awal itu penting dengan tujuan mengetahui kompetensi awal, kemampuan awal dari masing siswa sesuai dengan materi. Selain itu, lembaga juga punya kewajiban asesmen internal lembaga. Itu tujuannya untuk mengetahui nanti diwujudkan dalam bentuk evaluasi diri madrasah atau EDM itu ya. Dan ini nanti ada hubungannya dengan perdirjen DPK yang baru, nanti ada hubungannya EDM itu. Dan ini nanti Pak Pengawas, ini saya tegaskan, langsung atau tidak langsung. Kalau tidak langsung itu cukup misalkan panjenengan sudah membahas dulu, kemudian mungkin via WA atau via telepon itu Pak Khalid dikabari, Pak begini ini ada masalah begini pun misalkan. Itu secara tidak langsung. Kalau langsung berarti Pak Khalid harus hadir di lembaga. Gitu ya. Nanti bisa kita atur lah itu prakteknya nanti. Karena 2024 ini itu harus siap, kita harus melaksanakan. Kemudian setelah kita melaksanakan asesmen awal, tadi sudah kita ceritakan contohnya sudah. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, melayani anak sesuai dengan kecepatan kemampuan dari masing-masing siswa. Jadi tujuannya setelah diadakan asesmen tadi kan panjenengan tahu tingkat kemampuan anak. Misalkan tadi saya ulang di bahasa Inggris misalnya, itu nanti kan ada anak itu yang sama sekali, jadi bahasa Inggris itu masih sangat awam misalnya. Kemudian yang kedua sudah sering mengucapkan, kemudian yang ketiga sudah mempraktekkan, jadi sudah bagus. Nanti Bapak Ibu guru jangan melayani semua itu sama, harus sesuai yang cepat misalnya. Nanti kasihan juga yang lambat. Gitu deh. Itu berdiferensi itu maksudnya melayani juga sesuai dengan kemampuan dari anak itu. Ya kalau per individu mungkin panjenengan kesulitan. Kalau siswanya 20 itu aja sudah sulit ya. Tapi minimal itu tadi dikategorikan yang lambat, sedang, cepat, minimal itu. Dalam memberikan materi, termasuk nanti ketika memberikan penilaian, ya harus dibedakan antara anak yang memiliki kecepatan yang lebih ya, yang fase 3 dan yang fase 2 dan fase 1 harus dibedakan. Jangan sama, alat tesnya juga harus dibedakan, sehingga nanti diharapkan anak itu semuanya tuntas dalam grade-nya masing-masing. Tuntas, jadi nanti ada catatan karena itu kan ada fase-fase. Jadi misalkan ini contoh aja.
Terus gimana Pak nanti hubungannya dengan di fase-fase yang ada di CP? Di situ kan sudah ada ketentuan. Oke, itu monggo secara administratif kita penuhi, tetapi secara implisit implementasi jenengan kalau hanya mengejar yang ada di CP itu, yang kepunta-punta lagi, nanti prakteknya akan kembali lagi seperti di kurikulum 2013. Karena guru yang penting aku ini tercapai misalnya, harusnya tidak begitu. Ya, harus melihat kondisi sehingga nanti goalnya itu jelas. Kalau kita hanya terpancang dengan yang ada di itu yang di CP yang ada di silabus itu ya, KIKD kalau dulu, sekarang jadi silabus itu, maka kita nanti juga akan apa istilahnya itu terpaku, tidak akan bergerak, tidak ada kemampuan untuk mengembangkan sendiri. Padahal diharapkan di kurikulum merdeka ini lembaga diberikan keleluasaan untuk bisa memanage siswa-siswinya, tapi targetnya jelas. Targetnya jelas. Ya kalau misalkan di CP-nya itu misalkan di sana kalau bahasa itu kan biasanya CP-nya itu elemennya dari CP kan ada elemennya menjelaskan, terus apa lagi ya, elemen itu biasanya kan menyimak gitu ya. Pas menjelaskan kan sama aja menyampaikan, mengkomunikasikan gitu. Nah, itu kan berarti nanti sesuai dengan, dan masing-masing lembaga tidak diharap bukannya diharap, tidak harus sama gitu loh. Bandar karo sini targetnya tidak harus sama. Semua punya keunggulan masing-masing kan gitu ya. Oh Pak, kalau di tempat saya ini nampaknya yang lebih saya prioritaskan misalkan bukan bahasanya, tapi di sisi olahraganya misalkan. Berarti kalau di olahraga ada yang sudah mempraktekkan di mana ya? Tapi MTS kalau MA belum ada. Itu di MTSI lalu SD itu sudah banyak dulu melaksanakan tematik. Sekarang di tingkat harian diharapkan juga pembelajaran itu bersifat tematik, meskipun tidak semua pokok bahasan harus dibuat dengan tematik. Sebab kalau semuanya dibuat nanti dengan nggak banyak yang akan disampaikan ya. Karena tematik itu butuh waktu. Contoh begini, contoh kasus. Nanti di situ dibuat mungkin studi kasus, di gambar-gambar tentang macam-macam air misalkan, terus ngomong air ini sing tinggi atus, saya juga atus celeng misalkan, kalau air sumber terus macam-macam itu, nanti baru kemudian dibuat mungkin di situ ada narasinya, dan narasinya ini air yang najis polatum, najis yang sangat berat. Ada yang karena pada suatu kasus dibuat video ada air yang tidak sampai ukuran berapa sih yang minimal kalau dibalik 2 kolah ya. Nah, misalkan cuma itu kalau dicobok bersisa, dicobok sisa misalnya. Terus itu nanti misalkan ke kasus yang itu termasuk air yang apa misalkan. Oke, nah itu jadi itu menarik sehingga nanti anak-anak itu akan menjawabnya itu dengan karena rangsangan itu, atau dengan membuat narasi cerita gitu. Kemudian nanti anak-anak menganalisis kemudian menyimpul. Oleh sebab itu nanti diharapkan di kurikulum merdeka ini meskipun mungkin materinya tidak banyak, tapi membekas sekali dan mereka merasa tahunya itu benar gitu, orang kok sedang tahu ini betul-betul tahu karena mereka menemukan jawabannya sendiri daripada semua disampaikan tapi tidak membekas sama sekali. Oke, nah ini perlu ulangi lagi karena ini memang penting. Jadi tema-tema sekali lagi tidak harus semua. Mungkin kalau di kurikulum merdeka ini istilahnya tidak semua TP ya, tidak semua TP itu harus dibuat dengan sistem tematis, karena mungkin ada juga materi yang nggak perlu lah, cukup
langsung. Contoh kalau matematika itu kalau semua dibuat tema ya bener belum. Oke, semua bener paling enggak ya, cuman gini aja menemukan. Contoh misalkan tentang lingkaran. Kalau langsung lingkaran adalah beda ya. Kalau dengan terakhir tentang lingkaran, dengan langsung terangkan lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang berjarak sama dengan titik tertentu. Titik tertentu itu disebut titik pusat. Ini berarti dengan terangkan. Tetapi kalau tema lain lagi, bocah kon golek watu sing siji sak bidi, kemudian yang berikutnya kon golek kerikil sebanyak-banyaknya, pokoknya sak anu bocah. Nah, setelah itu gini, coba kerikil yang besar taruh. Setelah ditaruh, kemudian dari kerikil itu kamu melangkah, pokoknya langkahnya masing-masing anak sepol. Ini praktiknya Pak Mulid. Misalkan ini ada titik pol, taruh kerikil, terus ini taruh kerikil, terus muter. Terus setelah dia gimana anak-anak apa yang terjadi? Oh, lingkaran Pak. Itu. Nah, itu sistem memberikan materi tetapi tidak langsung dijelaskan, tapi dengan dipraktekkan. Wah, kalau gitu gimana anak-anak yang namanya lingkaran? Ya berarti anu Pak, ning kono nek kecil-kecil jejer podo karo titik ini Pak. Oh ya. Itu kan bahasa mana? Ya, terus baru nanti guru merefleksi disimpulkan. Itulah bedanya mungkin teknik-teknik dalam pembelajaran yang membedakan kalau guru itu cuma menerangkan dengan anak itu memahami betul konsep tentang pendidikan. Nah, ini cuma contoh, Pak Poli tidak banyak contoh. Baik, nanti kalau malas sumber-sumber belajar, Pak dengan kan bisa browsing ini oke. Kemudian di sini penilaian, nah sama tadi sudah saya sampaikan. Penilaiannya juga harus berdiferensiasi. Artinya memberikan nilai pada anak jangan disamakan juga, harus dibedakan. Sehingga tadi kesimpulannya anak semuanya tuntas, tapi dalam tingkatannya masing-masing. Olahraga voli, ya podo diulang tentang passing misalnya. Tapi ternyata anak itu kan ya macam-macam, ada yang memang passingnya luar biasa, ada yang ya masih beliang bebas atau gimana. Nah itu nanti gurunya juga harus kerja. Sebab kalau harus sempurna dengan yang yo nggak mungkin semuanya, nanti pasti ada yang tidak tuntas kan gitu ya. Misalkan begitu. Kemudian bagaimana modul ajar yang sudah dibuat? Nah ini Bapak Ibu. Modul ajar itu kalau dulu apa? RPD. Ya di kurikulum Merdeka ini kan kita diperkenalkan yang pertama Pak CV. CV itu kalau dulu KJ, gitu. Cuman di situ berupa narasi, kemudian di breakdown dalam bentuk kalimat kerja ya, menjadi tujuan. Ya tak? Siswa dapat dan seterusnya itu dibuat TP. Kalau sudah jadi TP-nya diurutkan. Gimana cara mengurutkan? Disesuaikan tadi, misalkan materi itu ya harus urut. Kalau misalkan contoh jenengan mau mengajarkan tentang apa itu namanya Quran hadis di situ kan ada Al-Qurannya, ada hadisnya, maksudnya yang tulisan Arab. Nah di situ dicek dulu anak-anak itu sudah bisa baca Arab atau baca Al-Quran atau belum. Kalau belum kok dengan puasa saja langsung diwarai Quran hadis ya bocah ya paling ya nonton dan ya mungkin kalau penjelasannya di bahasa Indonesia penting, tapi ketika suruh baca saya yakin kok biasanya belum bisa, maka harus dikuatkan dulu bacanya, itu caranya. Nah, maka di situ nanti materi itu kan akan begitu, dengan sendiri yang tahu mana yang harus didahulukan, mana yang kemudian diurutkan. Maka setelah urut itulah yang namanya alur tujuan pembelajaran atau silabus.
bagus sebagai patokan jenengan membuat modul aja. Wis masa lalu aku gambar ini secara detail. Kalau modul ajar itu terdiri apa? Masih ingat minimal ada berapa? Ayo, di dalam modul ajar itu minimal ada berapa hal yang harus ada? Itu tambahan, itu tambahan. Yang minimal harus ada itu hanya 3. 1 tujuan pembelajaran, 2 langkah-langkah pembelajaran, 3 evaluasi. Pokoknya nek telu iki wis cukup. Identitas itu melekat, identitas, terus apa itu dikasih di atas itu apa itu biasanya kalau dulu KIKD itu ya, atau C-nya ditulis itu hanya mindah saja. Tapi yang pokok ya, yang pokok sekali lagi Bapak Ibu guru di modul itu yang penting 1 ada tujuan pembelajarannya, yang kedua ada langkah-langkahnya. Langkah itu ya kalau dulu kode baru skenario mengajar itu langkah-langkahnya mungkin pertama pembukaan dan seterusnya itu terus nanti kalau materi nggak usah dimasukkan di situ. Kalau dulu kan dikasihkan meskipun hanya rangkuman tapi buahnya ada. Kalau sekarang 2 lembar lah, 2 lembar. Kalau 1 kurang oke ya 2 lembar cukup, nggak usah berlembar-lembar. Oke, modul ajar tidak perlu berlembar-lembar. Yang penting 3 tadi ada tujuan, langkah-langkah, atau ya langkah-langkah yang ketiga asesmen atau penilaian. Kalau dulu penilaian itu dijelaskan penilaian ini terus baru bisa ditulis soalnya dulu. Kalau sekarang cukup misalkan penilaian itu penilaiannya menggunakan apa itu aja. Apakah wawancara atau lisan, tes lisan, ataukah tes tulis, atau apalagi yang lain dari yang lain. Monggo. Itu saja, nggak usah langsung dijelaskan sampai soalnya ditulis, bahkan jawabannya itu kunci jawabannya juga ditulis. Ya ya dulu ya. Sampai guru ribet gawe RPP wae pulangnya kapan. Oke. Itu ya Bapak Ibu yang terkait dengan IKN yang perlu saya review kembali. Mohon nanti kita evaluasi lah masing-masing. Dan yang kedua prospek dan tantangan. Nah, ini yang tadi Ibu Ana harapkan memang masing-masing madrasah ini memiliki kondisi situasi yang tidak sama. Ada di satu sisi apalagi kalau negeri, panjenengan ini kan swasta ya. Yang negeri itu negeri pun kadang-kadang juga masih ada yang terbelakang istilahnya perkembangannya kurang maksimal. Lebih-lebih yang di swasta. Meskipun di swasta pun itu ada yang sangat maju. Di beberapa daerah kita lihat misalkan kalau di Jawa Timur itu ada itu Bapak Ibu yang punyanya Kiai Asep itu yang di Pacet itu apa namanya? Amanatul Ummah. Contohnya Amanatul Ummah yang di Pacet Mojokerto. Itu sebenarnya pusatnya dulu di Surabaya. Itu swasta Bapak Ibu. Swasta itu pernah semua lulusannya itu diterima di kedokteran. Amanatul Ummah. Nah sekarang berkembang pesat di Mojokerto dengan pamannya suatu ketika diajak Pak Awas jalan-jalan ke sana, ke Pacet sana, kemudian nanti akan lewat kawasan Amanatul Ummah itu mulai dari TK sampai perguruan tinggi sekarang besar. Jadi swasta itu pun juga ada kesempatan berkembang yang luar biasa, tapi memang itu banyak faktor, banyak faktor. Satu contohnya letak geografis. Seperti Nurul Fikri ini masih bisa berdiri, kemudian dapat siswa itu sudah kesyukuran yang luar biasa. Kenapa? Karena memang sudah lokasinya di sangat pinggir ya, kemudian yang masuk ke sini juga baru di lingkungan saja, belum sampai keluar, bahkan gedung saja juga masih hewan. Nah ini sudah ya memang perjuangan yang luar biasa.
Dan itu saya kira masih bertahan itu sudah, kalau saya sudah pokoknya mantap lah itu mantap. Nah monggo nanti ya kalau memang ini bukan juga yang lain ya, nah ini semua rata-rata dibahas ini. Memang kita selain karena letak geografis, sebenarnya kita juga punya peluang kalau misalkan untuk mengembangkan itu dengan catatan memang SDM-nya yang ada di sini, terutama guru pendamping, guru pengajarnya memang harus yang bisa bersaing, harus punya keahlian yang bisa ditunjukkan. Jadi tadi itu loh, misalkan volley itu di bidang olahraga, atau mungkin di bidang seni, atau mungkin di bidang akademis, atau yang memang bangganya luar biasa. Oh, lagi uang yes, oh jangan selang, oh mantap deh, apa-apa. Oke, Dula, tapi tidak hanya sekedar itu tadi, tidak hanya sekedar tahlilnya, tapi mulai dari membuka. Dan biasanya ada ya, khotimahnya itu poinnya dengan bahasa yang sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat sini, orang bahasa Indonesia, bahasa orang kan bahasa Jawa tau ya, bahasa Jawa hati-hati lah bahasa Jawa. Awal saja tugas, enak-enak orang tua apa? Aku buat diurang jadi MC maten, sejos harus siap, pembangga harus siap. Bila nanti Pak mulai bahasanya ditata, jadi ketika ada mate nanti surah perlu golek MC liya cukup dari M. Nurul Fikri, dari Imam Bandar, dari M. Nawangan, Mari Nawangan, oke. Wis cocok nih. Apalagi nanti ketika MC diselingi lah, yang ini kalau sakitnya ini buat karena bapak ibu dulu gitu bersuara guys masuk kan gitu loh, itu perlu. Wah kalau MC kadang mungkin hiburannya oke, hiburannya itu apa, hadrah atau apa itu nih bisa Pak, banyak sebenarnya peluang. Itu seni kan, masuk di seni kan, seni hadrah ini sing apa dari cara pembukaannya sulungnya kayak mantap gitu. Nah itu orang senang gitu. Jadi enggak jangan muluk-muluk, wah lulusan sini harus juara nasional apa misalkan matematika koyo hukum kehidupan tidak, ya enggak usah sing dulu lah, sing sesuai dengan kondisi SDM lingkungan diharapkan. Oke, kemudian nah ini kalau di sini ada jumlah siswa, pribadi ibu jumlah siswanya ini stagnan atau ada peningkatan satu-satu dan itu Kelas 11, 6, ini 7. 7 ada peningkatan alhamdulillah. Itu hari nah, sekarang oke, ya, berarti yang sekarang kelas 12 kan benar? 17 dulu, berarti meningkat. Jadi maksudnya minimal yang sebelumnya itu ada peningkatan itu dan bagus. Syukur nanti habis ini kembali lagi seperti yang sebelumnya ya. Betul. Nah, jadinya juga harus begitu ya. Jangan kita ini swasta tuh saya aja 6 tahun kan. Terus yang dari Ma'arif Nawangan jumlah siswanya gimana Pak? Yang untuk tahun ini jumlah siswa itu 52. Kalau menurut secara kolektif memang ada peningkatan. Oke. Kalau menurut dari pendaftaran terbaru itu masih Oke. belum berapa. Karena ada 80 terus. Oke. Nggak bisa kalau untuk gimana? Ya. Mungkin ya karena ya lingkungan ini nanti kalau sudah punya branding itu kan bisa menyedot dari luar. Kalau sudah punya branding, makanya jenengan harus membangun branding. Iya, kan berbasis pondok banyak itu Pak. Kalau
misalkan lulusan pondok ini ketika ada lomba-lomba apa itu sering diikut. Nah, terus sekarang tuh ada kan lomba-lomba yang sifatnya online, nah, itu juga diikutkan. Itu peluang. Kadang-kadang kan kita tuh nggak tahu gitu ya. Nah, itu Pak ya. Oke, yang satunya dari Mari Nawangan. Mari Bandar ya, Bandar ya. Kalau untuk keseluruhan ada peningkatan secara yang kemarin ya, ada kurang ya. SPR nanti untuk tahun berikutnya. Ya. Tapi ya tidak apa-apa, itu memang kita masih standar gitu aja dan bagus. Syukur ada. Baik. Karena memang jumlah siswa itu salah satu indikator yang paling mudah untuk dibaca. Kalau lembaga itu memang diminati atau tidak itu dari jumlah siswa salah satunya yang paling mudah. Kemudian sarana prasarana, nah ini yang PR berat memang di Guru Fikri ya. Ini panjenengan ini apa kan swasta itu sebenarnya bisa menggunakan segala lini termasuk di Indonesia misalkan lewat mahal apa itu kan gimana apakah di Proses mencoba. iya karena swasta itu sebenarnya bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Kita itu kan jaringannya Pak, jaringannya itu yang kita kurang. Kalau orang nanti kalau yang kita ibu-ibu ini jaringannya keluar ini yang punya rumah untuk kita. Iya. Teman ngopinya itu. Oh, oke. Ya, maksud saya ya mau nanti belajar yang lancar-lancar gitu. Pak Yani itu kan lancar. Ini juga proses belajar. Betul. Itu monggo nanti itu dimantapkan ya karena bagaimanapun itu ya peluang. Kalau di negeri tidak boleh. SDM guru dan teknik. Nah, ini Bapak Ibu Pak Khalid selaku pengawas menghimbau karena memang kesempatan untuk mengikuti BIMTEK yang dibiayai maksudnya oleh negara itu kan sangat langka, bahkan banyak yang belum ada di swasta itu ada yang banyak belum ada. Tapi sekarang itu ada lewat apa BIMTEK yang online melalui Pintar, kemudian platform Merdeka Mengajar. Monggo itu diikuti ya, itu kan santai. Kalau misalkan dengan pakai ini handphone atau itu ya sambil ngarit ngaras gitu. Tapi ya syaratnya ada sinyalir tadi. Ada sinyalir. Kalau enggak terpaksa ya sekolah sih ada wifi ini. Itu selalu kita mengikuti perkembangan. Karena termasuk kurikulum merdeka ini terus berkembang. Nah, kalau nanti kita habis 2024 ini, kan ini sekarang proses pergantian ya. Nah, tahu juga nanti kita. Tapi orang apa? Yang penting kita sudah ada perubahan-perubahan di dalam melaksanakan pembelajaran. Ini kalau waktu itu jangan terjebak pada formalitas semata. Itu yang penting. Pak Dio juga menekankan itu. Formalitas itu gini contohnya. Administrasi itu penting. Tapi prakteknya itu terjebak pada format. Kita itu jangan terlalu terjebak oleh format. Kalau orang seperti Pak Khalid misalnya absennya tertib, orang anaknya kaset. Itu jurnalnya itu ini orang nantinya pun. Ini jenenge terjebak pada format. Sangat dibenci oleh Pak Dio, sangat dibenci orang seperti itu. Jadi kita ini koyoknya sergap tapi nggak ada bekas. Baik. Terus ini ya, karena kalau yang kemarin ada yang tanya Pak, bagaimana ini Pak untuk yang P3K, untuk teknik ini loh, gimana ya kemarin? Kalau saya tidak bisa jawab itu Pak. Itu kan kaitannya dengan kebijakan seperti itu ya yang tahu minimal ya tahu kasih tema tahu dari Pak Kepala Kantor karena kemarin itu kan di Kementerian Agama yang baru dapat fasilitas bukan yang di negeri yang di
Cuman kemarin saya sempat dengar, ya mudah-mudahan benar, ketika hari amal bakti Kementerian Agama kemarin, Pak Menteri itu menyampaikan untuk tahun 2024 ini katanya yang mau diprioritaskan adalah yang di swasta. Jadi yang mau diprioritaskan di swasta ini yang ketiga. Kalau yang ASN itu berlaku, ASN berlaku siapapun bisa. Itu tergantung kodok dan kodanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu kan semua bisa keluar. Progres sebulan tadi kita singgung. Pokoknya pesannya Pak Khalid, masing-masing lembaga tolong punya satu atau dua yang akan menjadikan branded madrasah. Yang memang ini harus difokuskan dan hasil praktek nyata gitu ya. Misalkan tadi kalau olahraga ya hasilnya minyak nyata, atau misalkan di bidang keagamaan yang memang nyata, yang takfir ya nyata betul hafal dan bacanya tidak sekedar hafal, nanti. Jadi ada yang takfir itu sekedar hafal gitu tapi bacanya itu banyak yang salah, itu jangan seperti itu. Itu karena bacaan itu sangat menentukan makna dan seterusnya. Maka kalau misalkan membuka program tahfidz, targetnya nggak usah terlalu banyak jusnya, tapi hafal tapi dengan bacaan yang betul-betul benar. Karena ada yang targetnya sampai sekian juz, ya bisa tapi ya nanti hasilnya pasti kurang maksimal. Misalkan jenengan 3 tahun 3 juz misalkan sudah bagus, atau 1 juz saja, juz 30 itu harus apa? Kobar ya ini sudah dipanggil ke orang tua. Ini monggo Bapak Ibu putra putri panjenengan, selain sudah kami siapkan di bidang yang lain khusus untuk Al-Quran, ini sudah hafal 1 juz, hafal 2 juz, hafal 3 juz. Saya kira orang tua sudah akan mendapatkan semua. Oke, tantangan yang dihadapi. Oke, sekarang saya ingin masing-masing bercerita. Ini kan setelah dengan melaksanakan minimal 1 semester, monggo ini tantangan yang dihadapi ini ya apakah tentang pembelajarannya, apakah tentang gurunya atau apa saja monggo disampaikan. Monggo dimulai dari Tuhan lah, dari dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMA Muhammadiyah Bandar. Pertama yang saya sampaikan terkait dengan kurikulum Merdeka Bapak. Kalau secara struktural kita memang masih cenderungnya ke kurikulum lama. Hanya sedikit-sedikit saja yang sudah sampul ke Kumer. Ini juga membawa nanti ada beberapa RPP dan modul yang di situ ada juga beberapa guru yang sudah melaksanakan Kumer. Tetapi pada prinsipnya insya Allah kita sudah menuju ke Kumer. Contohnya kalau kita itu sekarang untuk tahun ini itu dari pengalaman kita yang 2 tahun kemarin itu kita dari visi misi dan lain-lain kita ubah semuanya. Pertama dari visi dulu kita lebih fokusnya ke 3 hal. Kita menjadi warga madrasah yang berakhlak mulia, berprestasi dan berwirausaha. Jadi mungkin target saya kami ke depan itu kalau dari anak-anak itu anak berakhlak mulia. Kemudian kalau dari prestasi kita cenderungnya ke olahraga Bapak, terutama untuk voli, kemudian bulu tangkis dan tenis meja. Itu karena tujuan kami nanti kalau porseni itu sudah ada hasilnya. Insya Allah ini sudah kita bina anak-anak itu untuk hari Selasa sama Kamis itu sudah full latihan voli. Jadi nanti mudah-mudahan ke depan paling tidak dari madrasah mewakili bandar itu sudah ada hasilnya gitu. Kemudian
Untuk berwirausahanya, mungkin di penilaian kemarin itu saya sudah mengutarakan tentang anak untuk dilatih menjadi berwirausaha. Ini juga sudah kita laksanakan, bahkan setiap hari di kantin itu yang mengisi dari anak-anak dengan berdampingan Bapak Ibu guru. Itu kemudian masuk P5-nya. lebih cenderungnya kita ke persisnya Pak. Kemudian untuk Sapras kemarin kita juga alhamdulillah dapat bantuan yang BKPA itu alhamdulillah bisa memoles wajah madrasah kami. Mudah-mudahan buahnya juga menyusul. Tapi itu ada batas minimal untuk siswa. Jadi ada minimalnya siswanya 60. Kemudian untuk lobby-lobby ke mungkin tadi kemana-mana itu kita juga selalu berusaha bagaimana ada bantuan masuk ke madrasah kami. Kemudian untuk tantangan itu memang berat, bisa dikatakan berat juga tidak. Kalau dari madrasah kami memang secara geografis kita diuntungkan karena kita dekat dengan kecamatan, dekat dengan fasilitas umum yang lain, itu kita diuntungkan. Tapi untuk meraih anak itu ke madrasah kami itu juga perlu pemikiran, perlu apapun lah. Nah ini mulai kalau belajar dari pengalaman kemarin khususnya untuk BPDB, ini kita sudah up mulai di medsos, kita sudah mulai dari bulan Desember kemarin. Jadi kalau media sosial kita itu penuh dengan promosi, itu memang tujuannya kita seperti itu. Kalau untuk promosi yang banner dan lain-lain kita memang belum, karena untuk sekarang itu mesti kalah dengan calon. Kemudian ada angket dan lain-lain, alhamdulillah sampai saat ini, karena kita kalau dari MA itu kan punya MTS Muhammadiyah Banjar sama MTS Muhammadiyah Bubuk. Jadi yang kita berdiri kuat niku. Alhamdulillah sampai hari ini itu kemarin yang masuk ke kita itu sudah 16 anak Pak. Mudah-mudahan nanti sampai Juli itu target kita paling tidak 2 kelas itu sudah terpenuhi. Kemudian untuk tantangan dari Bapak Ibu gurunya itu kita secara yang di brand kita itu memang sudah kurikulum lama. Jadi guru itu memang jadi sumber, itu merubah untuk siswa menjadi aktif itu memang prosesnya lumayan. Tapi kita juga tetap berusaha untuk menerapkan kurikulum yang telah direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu yang sudah banyak bercerita tentang kondisi madrasahnya. Dan memang sangat saya apresiasi kaitannya dengan kewirausahaan itu, bahkan itu dikuatkan dengan visi-visi yang baru, dan itu insya Allah relevan sekali dengan kurner terkait dengan kaitannya dengan P5 P2R. Jadi di P5 P2R itu kan ada beberapa nilai yang memang harapannya atau dimensi yang ada di P5 itu bisa ditransfer kepada siswa ya. Apakah itu nanti bentuknya dalam skill, dalam arti keahlian hidup, bisa juga nilai-nilai yang sifatnya itu penguatan dari sisi mental. Kan di situ ada keimanan, ketakwaan, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua nilai bergotong royong, kemudian berkebinekaan global, berpikir atau bernalar kritis, terus kreatif atau apa itu, kreatif dalam garing inovatif, terus mandiri. Nah di mandiri ini salah satunya tadi
ada apa ya istilahnya, pengembangan diri atau kewirausahaan yang tentunya di situ diharapkan nanti anak punya keahlian. Nah, dari keahlian itulah bisa sebagai modal nanti kemandirian, dalam arti misalkan dia sudah hidup di masyarakat itu dia punya bekal keahlian, gitu ya. Tapi proyek itu bisa bentuknya macam-macam ya, Bapak-Bapak, nggak usah khawatir. Kan itu nanti dari tema itu di breakdown lagi dalam bentuk itu, di breakdown dalam beberapa tema besar, antara lain misalkan hidup berkelanjutan. Nah, hidup berkelanjutan itu maknanya bisa menjaga lingkungan, melestarikan lingkungan. Maka nanti proyeknya atau kegiatan P5-nya itu monggo di sini dekat dengan hutan, mungkin lembaganya juga punya hutan. Kalau enggak, bisa bekerja sama dengan orang tua, anak-anak disuruh menanam di lahannya masing-masing, terus disuruh merawat dari mulai kelas 1 hingga 10, nanti di kelas 12 misalkan dipanen bersama, terus panennya itu bisa digunakan untuk biaya anak-anak itu sendiri. Itu melatih anak-anak juga cinta lingkungan, juga menghasilkan, tapi ya dia kawal ya. Ini misalkan tadi dari tema apa, hidup berkelanjutan. Kan hidup berkelanjutan itu bagaimana merawat alam ini lestari sehingga bisa digunakan oleh anak cucu kita sampai kita tidak tahu kan, gitu ya. Nah, salah satu itu kemudian kegiatannya, ini contoh ya. Misalkan jenengan kalau punya lahan sendiri, misalkan pondok punya lahan, enak. Ya sudah, itu saja nanti sebagai medianya anak-anak santri itu diajak untuk bertanggung jawab, mulai dari menanam yang benar, merawat yang benar, nah, nanti dipanen misalkan itu. Luar biasa ya. Jadi dia akan merasakan kalau dirawat hasilnya bagus, gunakan sengon ya, bareng itu tidak duit tenang. Atau kalau enggak, bisa tadi kan solusinya kerjasama dengan orang tua. Sekolah itu hanya memfasilitasi saja. Artinya nanti kalau ada hasilnya ya biar ke anak itu, gitu maksudnya. Tapi anak itu diarahkan untuk menanam, untuk kegiatan menanam, merawat, apa ini kok barang setelah keluar terus ditagih di wetmu misalnya. Itu luar biasa. Ini ide-ide yang bisa kita kembangkan. Apa meneh di sana ada jiwa olahraga ya. Itu yang tadi itu hubungannya dengan olahraga. Ya, macam-macam itu Pak, monggo nanti dikembangkan dulu. Ya, terima kasih Bu Ana. Monggo yang Bu Ana mungkin bisa menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk MA Nurul Fikri sendiri di sini